Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terkadang di dalam, bukan terkadang, hampir setiap hari di dalam kehidupannya kita selalu bertanya-tanya di dalam dirinya kita. Dan termasuk bukan saja bertanya, tapi kita juga melihat kepada orang lain bagaimana kehidupannya kita. Sering kita di dalam hati kita bertanya begini, kenapa Tuhan ini harus terjadi di dalam kehidupanku? Kenapa orang-orang yang aku kenal hidupnya mungkin lebih baik? Kenapa orang-orang yang aku kenal hidupnya lebih sehat? Kenapa aku selalu mengalami masalah? Kenapa aku selalu mengalami persoalan? Kenapa aku selalu mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupanku? Terkadang kita mencari jawaban daripada diri kita sendiri. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa kita harus bekerja setengah mati untuk mendapatkan uang supaya kita bisa membeli kebutuhan hidupnya kita? Kenapa kita harus jadi karyawan? Kenapa kita harus lahir di dalam keluarga yang ini? Kenapa kita tidak menjadi anak orang kaya saja? Kenapa kita tidak memiliki anak yang berbakti? Kenapa harus anak yang ini? Kenapa harus orang tua yang ini? Kenapa harus sakit? Kenapa harus ini? Semua pertanyaan itu terkadang ada di dalam dirinya kita. Terlebih lagi, ketika kita melihat orang-orang lebih baik hidupnya daripada kita, maka kita selalu membandingkan hidupnya kita dengan mereka. Kenapa mereka bisa begitu? Kenapa aku tidak? Kenapa keluarga mereka bisa begitu, tapi kenapa aku tidak? Kenapa orang tua mereka bisa begitu, kenapa aku tidak? Kenapa anak-anak orang itu bisa begitu, kenapa anak-anakku tidak bisa begitu? Kita selalu hidup dengan tanda tanya. Kita selalu hidup dengan segala hal yang menjadi pemikirannya kita yang seharusnya sebagai anak-anak Tuhan itu tidak perlu kita pikirkan. Bukankah kemarin ketika Pastor Daniel menyampaikan firman, saya lupa Pastor Daniel atau Bu Diana atau Bu Supi, setiap manusia diciptakan oleh Tuhan dengan segala keadaan yang berbeda. Tidak ada satupun manusia itu diciptakan oleh Tuhan mempunyai hal-hal yang sama. Karena Tuhan telah merancangkan hidupnya kita setiap manusia itu dengan hal yang berbeda-beda. Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda kepada setiap manusia. Bahkan orang yang dikatakan kembar identik sekalipun pasti ada perbedaannya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita selalu membandingkan hidupnya kita? Kenapa kita selalu melihat? Bukankah kalau kita mau melihat, bukan melihat kepada orang yang lebih sukses, tapi lihatlah bagaimana hidupnya kita itu sebenarnya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Masih banyak orang-orang yang hidupnya lebih susah daripada hidupnya kita. Kenapa kita tidak melihat orang yang hidupnya susah? Kenapa kita selalu melihat kepada orang yang hidupnya lebih baik daripada hidupnya kita? Bukankah banyak orang yang sakitnya lebih parah daripada kita, tapi kenapa kita hanya melihat kepada orang yang sehat? Bukankah masih banyak orang yang tidak dapat pekerjaan, tetapi kenapa kita selalu membandingkan dengan orang yang pekerjaannya yang dapat gaji lebih tinggi daripada kita? Bukankah kita bersyukur kita bisa makan? Bukankah kita bersyukur kita bisa hidup? Bukankah kita bersyukur kita bisa punya pekerjaan? Bukankah kita bersyukur kita bisa punya keluarga? Bukannya kita bersyukur kita bisa punya anak-anak? Bukannya kita bersyukur kita bisa punya orang tua? Bukannya kita bersyukur dengan hal-hal yang kita miliki saat ini. Tetapi sering kita bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan ini harus terjadi? Kita tidak pernah tahu rencana Tuhan di dalam hidupnya kita. Otaknya kita itu terlalu kecil untuk memikirkan rencana Tuhan di dalam hidupnya kita. Rencana Tuhan itu terlalu besar bagi kita. Siapa yang percaya bahwasanya setiap kita, Tuhan memberikan rencana-rencana yang indah di dalam kehidupannya kita? Apakah Bapak, Ibu, Saudara semuanya tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara tahu maksud Tuhan dengan hidupnya saudara? Apakah kita mengerti apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya kita?
Sebagian besar di antara kita tidak mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupannya kita. Tapi yang ada kita ngomel dengan Tuhan, Tuhan kenapa ini, kenapa itu, dan kenapa ini. Tuhan tahu semua yang terjadi dalam kehidupannya kita. Bahkan sebelum lahir pun, Tuhan tahu kita akan matinya bagaimana. Sebelum lahir pun Tuhan tahu selama kita hidup kita akan bagaimana. Bahkan sebelum lahir pun Tuhan sudah tahu engkau akan menjadi anaknya siapa. Engkau akan lahir di dalam keluarganya siapa. Engkau harus menjalani hidup bagaimana. Tuhan sudah tahu. Dan kita demikian bodohnya kita, sehingga kita mengeluh sama Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan? Sejelek-jeleknya hidupnya kita. Kemarin saya sudah bilang kok nggak salah. Sejelek-jeleknya saudara merasa hidupnya kita. Tapi kita dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Setiap kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kita, jikalau kita benar-benar mengikuti Tuhan, maka kita sudah disiapkan Tuhan tempat di surga. Bukankah firman Tuhan ini bukan pembenaran? Bukankah firman Tuhan berkata, kenapa kita bersusah payah mencari harta di dunia, harta yang bisa habis dimakan ngengat, tetapi kita melupakan harta yang kekal yang ada di surga sana. Kita mencari kesenangan dunia tapi sampai kita lupa bahwasannya kita seharusnya mencari kesenangan yang ada di surga. Kita sibuk membangun rumah di dunia ini tapi kita lupa membangun rumah kita di surga sana. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita mati, kita tidak punya apapun di surga. Apakah itu yang kita mau? Dan kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Saya katakan Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan tahu segala hidupnya saudara. Tuhan tahu segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, Tuhan tahu kok. Kemarin saya mau buat temanya lebih aneh. Sebenarnya saya mau buat temanya Tuhan tahu. Kalau bahasanya kan kalau tulisannya Tuhan tahu. Mau saya tambahkan, Tuhan tahu bukan tempe. Nanti saudara bacanya itu tahu sama tempe. Tuhan tahu. Tuhan tahu semua yang terjadi, bahkan sebelum kita dilahirkan. Dan rancangan Tuhan seperti yang kita percaya itu adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah membuat yang mereka-reka yang jahat di dalam kehidupannya kita. Semenderita apapun hidup kita di dunia, Tuhan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Seberapa bejat pun anaknya kita, Tuhan pakai anaknya kita untuk kemuliaan Tuhan. Percaya enggak? Saya kemarin baru lihat di YouTube. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, benar enggak? Di daerah Jawa Barat, ada kepala desa satu, badannya penuh tato semuanya. Yang kedua, rambutnya sama seperti anak jalanan yang ada di jalan lampu merah yang sering kita ketemuin. Rambutnya model mohawk yang tinggi-tinggi semuanya. Kanan kirinya botak, rambutnya hanya ada di tengah. Tapi dua kepala desa itu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk desa dan desanya maju dan itu diakui. Orang yang demikian aja bisa Tuhan pakai. Orang yang badannya penuh tato, yang kata orang itu preman. Memang dulunya dia preman, dulunya dia narkoba, tapi ketika dia bertobat, dia dipakai Tuhan untuk menjadi kepala desa. Tuhan bisa pakai orang yang begitu, dan Tuhan bisa juga pakai semua kita yang menganggap diri kita bersih, nggak ada tato. Ataupun ada tato. Setiap kita punya rencana yang sudah Tuhan persiapkan di dalam kehidupannya kita. Meskipun kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu kenapa ada yang terjadi. Kenapa setiap kita mengalami pergumulan, kenapa kita sakit, kenapa kita susah untuk mencari uang, kenapa kita tidak punya tabungan, kenapa kita harus bekerja,
kenapa ini dan kenapa itu. Semuanya Tuhan tahu. Bahkan sebelum engkau mengeluh kepada Tuhan, sebelum engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu. Kalau begitu saudara katakan, kalau Tuhan sudah tahu, ngapain lagi kita berdoa? Benar nggak? Kalau Tuhan sudah tahu, ngapain kita berdoa? Belum doa pun Tuhan sudah tahu. Kita mau apa Tuhan sudah tahu. Umpamanya di antara kita ada yang kita ingin punya handphone baru, sebelum kita bilang sama Tuhan, Tuhan pun sudah tahu kamu mau minta handphone kan? Tuhan sudah tahu. Kalau sudah tahu, ngapain berdoa? Tuhan tahu kita berdosa? Tahu nggak? Kenapa kita harus mengakui dosanya kita? Kalau Tuhan sudah tahu kita berdosa, kan Tuhan tinggal ngampuni. Kenapa kita harus minta ampun sama Tuhan? Kenapa kita harus mengakui dosanya kita pada Tuhan? Meskipun Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan mau mendengar pengakuan itu keluar dari dirinya kita sendiri. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan itu tahu semua yang terjadi di dalam kehidupannya kita. Tuhan tahu permasalahanmu, Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu keinginanmu, dan Tuhan tahu semua hal yang terjadi dalam kehidupanmu itu kenapa. Dan karena Tuhan sudah tahu, maka pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat sedetik pun. Amin. Jangan saudara berkata, walah Tuhan, aku sudah hidupnya setengah mati, makan juga tinggal satu butir nasi. Dan segala sesuatunya, tidak ada lagi lauk di rumah, tidak ada lagi ini Tuhan. Tuhan bagaimana Tuhan? Bapak Ibu percayalah, sebelum engkau ngeluh sama Tuhan, Tuhan sudah tahu, dan sebelum engkau mati kelaparan, Tuhan berikan engkau makanan. Amin. Tuhan bisa kirim burung gagak. Tuhan bisa memberi makan. Bukankah firman Tuhan berkata apa? Burung di udara pun Tuhan kasih makan, mereka nggak perlu bekerja. Dan kemudian saudara berkata, kalau begitu kami juga nggak usah bekerja, seperti burung lah kami, Tuhan kasih makan aja, Tuhan yang bertanggung jawab. Iya Bapak Ibu, saudara terkasih, ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu tidak perlu bekerja, Tuhan siapkan semua makanan untuk manusia ketika manusia ada di Taman Eden. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, bukankah Tuhan berkata engkau akan bersusah payah untuk mencari makan bagi dirimu sendiri? Itulah sebabnya kita masih harus bekerja saat ini. Dan terkadang orang jadi bingung, gara-gara bekerja kita lupa tentang seharusnya sebagai anak Tuhan apa yang harus kita lakukan. Bukankah seharusnya tadi kita mencari kerajaan surga? Bukankah kita juga harus mencari rumah kita di surga sana? Bapak Ibu ketika saudara di surga, saya ingin katakan kalau saudara sepupunya kita berkata, ketika engkau ada di surga, maka kalau laki-laki engkau akan menikahi semua malaikat yang ada di surga. Tapi firman Tuhan tidak berkata begitu. Firman Tuhan berkata, Tuhan mempersiapkan rumah bagi kita di situ. Tuhan mempersiapkan rumah bagi kita di surga. Dan ingat, Tuhan tidak pernah berkata, engkau akan bekerja di surga. Tapi Tuhan berkata, engkau akan disiapkan rumahmu di surga. Rumahmu sudah Tuhan siapkan di surga. Tidak ada satu kalimat pun seingat saya di firman Tuhan yang berkata, ketika engkau di surga, engkau masih harus bekerja. Ketika kita mati, ketika kita meninggalkan dunia ini, dan ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan dan kita ketika meninggalkan dunia ini kita masuk dalam kerajaan surga, maka pada saat itu Tuhan bertanggung jawab atas hidupnya kita. Engkau tidak makan, engkau tidak bekerja, Tuhan bertanggung jawab untuk memberi engkau makan. Dan kemudian engkau berkata, dan saudara Bapak Ibu semuanya, sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan tidak ada yang namanya hantu kelaparan. Pernah nggak orang Kristen sembahyang kuburan masak
masak sayuran yang banyak, disembayangin supaya orang yang meninggal itu bisa makan. Coba pikir secara logika. Khususnya kita yang orang Chinese. Coba pikir secara logika aja. Pikir dengan pikirannya kita. Kalau benar ketika kita sembahyang kuburan, kita siapkan nasi, kita siapkan lauk dan segala sesuatunya supaya orang yang kita sembahyangkan itu dia bisa makan. Setuju enggak? Itu pemikirannya kita. Benar enggak? Benar enggak, Ki? Benar kan? Benar. Betapa luar biasanya kita sebagai keturunan orang yang meninggal itu. Hanya memberi makan orang yang meninggal itu hanya setahun sekali. Kenapa enggak setiap hari? Berarti selama 364 hari orangnya kelaparan. 1 hari baru kenyang. Apakah begitu? Itu cerita. Tapi saya ingin katakan hari ini apa? Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan berjanji Engkau akan memberikan kita rumah di surga. Dan kita, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita di surga. Kita enggak perlu makan, Tuhan siapkan semuanya untuk kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita mengalami masalah dalam kehidupannya kita mengalami pergumulan di dalam kehidupannya kita, segala hal yang kita alami, kita mengalami sakit, kita mengalami banyak hal, ingat saudara, Tuhan tahu, dan karena Tuhan tahu apa yang kita alami, dan Tuhan tahu bagaimana kemampuannya kita, bagaimana hidupnya kita sanggup menghadapi percobaan yang terjadi, maka pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat di dalam hidupnya kita. Amin. Dia tahu apa yang terbaik dan dia tidak pernah lepas tangan atas hidupnya kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan pernah sekalipun ada di pikirannya kita ketika kita mengalami masalah dalam kehidupannya kita berkata, Tuhan sudah meninggalkan aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Pernah dengar perumpamaan jejak kaki yang di pasir, yang di pinggir pantai? Pada awalnya ada 2 pasang jejak kaki yang berjalan bersama-sama. Pada awalnya ada 2 pasang jejak kaki yang sedang berjalan bersama-sama. Kalau saya umpamakan, saya ambil Bu Diana. Ada 2 jejak kaki, 1 jejak kaki punya Bu Diana, 1 jejak kaki punya Tuhan. Sedang berjalan bersama-sama di tepi pantai. Ketika Bu Diana mengalami masalah yang sangat berat, tiba-tiba jejak kaki itu tinggal sepasang. Sepasang lagi jejak kakinya hilang. Dan kemudian kita berkata, apa? Ijazahnya palsu. Ya. Dan kemudian kita berkata apa? Wah, Tuhan meninggalkan Bu Diana. Buktinya apa? Itu jejak kakinya tinggal sepasang. Sepasangnya lagi hilang. Oh iya Bapak Ibu, jejak kakinya sepasang itu hilang. Tapi bukan jejak kakinya Tuhan yang hilang. Tapi jejak kakinya Bu Diana yang hilang. Kenapa? Maaf Bu Diana, meskipun badannya Bu Diana besar, tapi Tuhan menggendong Bu Diana untuk mengatasi semua masalah dalam kehidupannya. Sehingga jejak kaki yang kita lihat itu adalah jejak kakinya Tuhan. Amin. Jadi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat Bapak Ibu semuanya. Tuhan tahu apa yang kau alami. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Coba kita buka Yeremia. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sebab akunya huruf besar. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan-rancangan yang ada di dalam Tuhan mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan itu ada rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan tahu Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya kita pribadi demi pribadi.
Dan firman Tuhan berkata apa? Tidak ada satu kali pun disebutkan, aku akan merencanakan yang buruk-buruk di dalam kehidupanmu. Tidak. Tapi firman Tuhan berkata, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan membuat engkau terpuruk, bukan membuat engkau jatuh dalam dosa, bukan membuat engkau miskin, bukan membuat engkau tidak punya apa-apa, bukan membuat engkau punya anak yang durhaka, bukan membuat engkau punya orang tua yang benci kepadamu dan segala sesuatunya. Tapi Tuhan menyiapkan rancangan damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Amin. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah mempersiapkan itu. Tuhan sudah merencanakannya. Jadi Bapak Ibu, kadang saya bingung. Ada orang yang berkata, Tuhan membenci dia. Tuhan tidak memperdulikan hidupnya lagi. Saya rasa Tuhan tidak pernah membenci anak-anaknya. Jangankan Tuhan. Jangankan Tuhan. Maaf, anjing pun tidak pernah membenci anaknya sendiri. Jadi kalau ada manusia yang membenci anaknya, yang membenci sesama manusia, maaf, lebih parah dari, ya saudara simpulkan sendiri. Tuhan merencanakan yang baik di dalam kehidupannya kita. Mari, dari ayat yang kita baca, poin pertama, Tuhan itu mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupannya kita. Amin. Tuhan mengetahui kita luar dan dalam. Di dalam tubuhnya saya ada koreng, saya tutup dengan baju yang bagus. Supaya saudara nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Pak, Winta, di dalam tubuhmu, badanmu, itu ada koreng yang bau busuk. Saudara mau nutup bagaimanapun, saudara hanya bisa menipu manusia, tapi saudara tidak bisa menutup matanya Tuhan. Amin. Saya di sini berdiri menceritakan firman Tuhan, ternyata semalam saya buat dosa. Saudara nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupannya kita. Bahkan Tuhan tahu dengan sangat mendalam. Tidak ada satupun yang tersembunyi daripada matanya Tuhan. Saudara bisa menipu manusia, saudara bisa menipu orang tua saudara, saudara bisa menipu anak-anak saudara, tapi saudara tidak bisa menipu Tuhan. Coba kita membuka Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Mazmur di Perjanjian Baru ya Bapak Ibu. Perjanjian lama. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat yang kedua, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku, mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau. Amin. Tuhan sudah tahu segala sesuatu di dalam dirinya kita. Bahkan sebelum kita ucapkan, Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu saat engkau duduk ternyata engkau lagi buang angin, Tuhan tahu. Tuhan tahu ketika engkau berdiri, Tuhan tahu ketika engkau mau berjalan, jalanmu timpang, Tuhan tahu. Meskipun engkau ganjal sepatumu dengan hak yang satu yang lebih tinggi, tapi Tuhan tahu sebenarnya kakimu panjang pendek. Engkau bisa menipu manusia, tapi engkau tidak bisa menipu Tuhan. Engkau bisa bersikap kudus, engkau bisa bersikap yang sangat rohani, engkau bisa bersikap berjalan seperti orang yang sangat rohani, berbicara tentang hal-hal yang rohani, engkau membawa Alkitab kemana-mana, tapi Tuhan tahu ternyata dirimu busuk. Kita bisa menipu manusia, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan tahu, bahkan sebelum saya mau ngomong, sebelum saya mau berbicara,
Apa yang ada di Tuhan sudah tahu engkau akan ngomong ini. Tuhan sudah tahu saya mau ngomong ini. Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu segala sesuatu di dalam hidup kita dengan sangat mendalam. Dan Tuhan tahu kenapa kita menangis. Tuhan tahu air matanya kita. Keluaran 3 ayat 7. Keluaran 37. Bukan 37. Keluaran 3 ayat 7. Nah, kalau kecepatan jadi Keluaran 37. Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan tahu air matamu kenapa. Tuhan tahu penderitaanmu. Tuhan tahu apa yang kau alami. Tuhan tahu itu semuanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap pergumulannya kita. Amin. Siapa yang sedang bergumul hari ini? Engkau mencari jawaban daripada Tuhan? Engkau berkata pada Tuhan? Dan engkau merasa seolah-olah Tuhan menutup mata, Tuhan menutup telinga, Tuhan menutup mulut, dan Tuhan tidak mau mendengar lagi. Tidak. Tuhan berkata, Tuhan mendengar saudara. Tuhan tidak menutup mata atas pergumulannya kita. Tuhan tidak pernah menutup mata atas sakitmu. Tuhan tidak pernah menutup mata atas segala kesengsaraanmu. Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan tahu bagaimana nantinya hidupnya kita. Saudara hanya perlu satu, ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kau jatuh sampai tidak bisa bangun lagi. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap pergumulan kita. Dia tahu pergumulan ekonomimu, dia tahu hubunganmu dengan orang tuamu bagaimana, dia tahu hubunganmu dengan saudaramu bagaimana, dia tahu bagaimana pelayanan engkau. Apakah engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh atau harus hanya cari nama? Atau hanya cari popularitas? Saya lupa kemarin siapa yang bicara sama saya, yang berkata begini. Sekarang, oh ya, kemarin hamba Tuhan yang ngomong, yang khotbah di sini yang ngomong. Sekarang pendeta-pendeta besar semuanya mulai Tuhan singkapkan tingkah lakunya mereka. Kenapa? Sebagian besar ternyata hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia khususnya itu hanya mencari popularitas. Kemarin Bastian baru ngomong sama saya. Ada yang mengkritik bahasa roh, terkhusus untuk beberapa gereja. Iya, benar, ada beberapa gereja mempraktikkan tentang bahasa roh itu dengan hal yang salah. Hal yang salahnya bagaimana? Dibuka kursus untuk bisa berbahasa roh. Saya hanya pegang satu kepada, kemarin saya bilang sama si Bas. Saya hanya percaya satu hal. Bahasa roh itu diberikan Tuhan untuk kita. Setiap orang yang rindu untuk bisa berbahasa roh, Tuhan memberikan karunia itu. Dan karunia berbahasa roh itu seharusnya tidak sama pribadi demi pribadi. Seharusnya. Tetapi saudara, kalau saudara ke sebuah gereja yang sering berbahasa roh, ketika mereka naikkan pujian, itu bukan akibat bahasa roh, tapi itu kepleset. Setiap mereka berbahasa roh, iramanya, perkataannya, ucapannya, semuanya seragam. Seharusnya bukan begitu. Seharusnya. Kenapa? Kenapa saya bilang seharusnya bukan begitu? Hal yang sederhana aja deh. Ketika engkau berdoa, apakah doamu semuanya sama? Ketika engkau menyembah Tuhan, apakah ketika engkau menyembah Tuhan, penyembahanmu semuanya sama? Kalimatmu semuanya sama? Tidak. Nah, kalaupun itu, kalau kita berbahasa biasa aja tidak sama, apalagi berbahasa roh.
Karena Tuhan menempatkan bahasa roh kepada kita masing-masing, sehingga kita bisa menyembah Tuhan dalam roh. Kan apa yang kita pikirkan dengan apa yang orang lain pikirkan kan tidak sama. Tetapi kenapa yang keluar dari mulutnya kita itu bisa sama? Wah, itu karena Tuhan yang membimbing. Maaf, Tuhan juga tidak membimbing seperti itu. Udah, bahasa rohnya hilang. Bukan, masa hilang, bukan hilang apa, nggak mau kita bahas lagi, oke? Tuhan tahu semua yang terjadi dalam kehidupanmu. Yang poin yang kedua, lanjut aja Bas, lanjut, siapa? Kia, lanjut Ki, lagi Ki, lagi Ki, ini udah habis tadi Ki, lanjut, yang kedua Ki, oke lanjut, oh ya. Yang kedua, Tuhan itu peduli dengan kita dan memberikan jalan keluar untuk kita. Amin. Terkadang ketika kita mengalami masalah dalam kehidupannya kita, bukankah kita sering berkata begini, Tuhan sudah enggak peduli. Padahal setiap hari Minggu kita nyanyikan, Allah peduli, Allah mengerti. Tapi pulang dari gereja, Tuhan enggak peduli lagi sama aku. Tuhan enggak mengerti jalan hidup. Tuhan enggak mengerti kenapa aku begini dan begitu. Tuhan itu peduli dan memberikan jalan keluar bagi kita. Ingat itu Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan peduli dan memberikan jalan keluar di dalam kehidupannya Tuhan, kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup sendiri. Enggak loh Pak, maksudnya aku sampai sekarang masih jomblo. Bapak Ibu, jomblo dengan Tuhan tidak membiarkan hidup kita sendiri itu berbeda makna. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup sendiri. Maksudnya ketika engkau bergumul, ketika engkau sakit, ketika engkau mengalami pergumulan di dalam kehidupanmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan ada menemani saudara. Yesaya 41 ayat yang 10. Yesaya 41 Nah, Bapak Ibu, Yesaya di mana? Yesaya 41 ayat yang ke-10. Benar enggak? Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku dan dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Seberat apapun masalah di dalam kehidupanmu, seberat apapun pergumulan di dalam kehidupanmu, seberat apapun sakitmu, seberat apapun yang engkau rasa yang terjadi dalam kehidupanmu, apapun itu, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Tadi perumpamannya, ketika kamu mengalami masalah, ketika Bu Diana mengalami masalah, jejak kakinya tinggal 2. Kenapa? Karena Tuhan tidak meninggalkan, bahkan Tuhan menolong kita, Tuhan menggendong kita, melewati setiap masalah dalam kehidupan kita. Amin. Jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Terkecuali kita bukan anak Tuhan yang percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita datang beribadah di gereja, meskipun kita ikut pelayanan, meskipun kita rajin berdoa, meskipun kita rajin membaca firman Tuhan, tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh datang percaya pada Tuhan, sehingga ketika masalah terjadi kita menjadi takut. Sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah takut dengan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupanmu. Hadapi itu. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu selalu menyertai kita menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupannya kita. Amin. Amin. Ada yang masuk rumah hantu masih ketakutan?
Nanti kalau di BSM ada rumah hantu, saya berdiri di pintu keluarnya, saya mau lihat, ada nggak yang keluar dari pintu rumah hantunya orang yang saya kenal dan kemudian dia masih menjerit-jerit. Kenapa? Saudara takut dengan hantu buatan manusia. Yang seharusnya hantu itu takut sama saudara, tapi saudara takut sama dia. Bukankah itu luar biasa? Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk mengatasi semua ketakutan itu. Tapi kenapa kita masih takut? Yang parahnya, engkau masuk rumah hantu, udah ketakutan, bayar lagi. Gobloknya 2 kali lipat. Ya kan? Masuk rumah hantu, bayar. Ikut ibadah, kasih persembahan, sembunyi tangan. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup sendiri. Dalam setiap percobaan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Kita buka lagi 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Siapa bilang setiap pencobaan yang kita hadapi itu berat? Emang saudara merasa percobaan yang saudara alami itu berat sekali? Berat? Sampai engkau menangis, sampai engkau putus asa? Apakah sampai demikian kitanya? Sampai kita tidak mau lagi mengakui anaknya kita karena anaknya kita bandelnya luar biasa? Sampai kita tidak lagi mau mengakui orang tuanya kita karena kita merasa orang tua kita tidak memperhatikannya kita. Sampai kita benci dengan pekerjaannya kita karena kita merasa tekanannya sangat besar. Kalau saudara merasa begitu, bukankah saudara nggak percaya sama Tuhan? Salah satu ciri orang percaya pada Tuhan, itu adalah percaya pada firman Tuhan. Dan bukankah firman Tuhan tadi berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Maaf, saya ngambil contoh dirinya saya sendiri. Saya juga mengalami ketakutan. Ketika dulu saya sakit, berapa tahun yang lalu saya sakit, ketika kedua kali saya ke Penang, dokternya berkata, sebenarnya Pak, ketika Bapak pertama kali datang ke sini, saya sudah takut melihat Bapak, karena kesempatan hidup Bapak itu hanya 50%. Saya mengalami yang namanya hidupnya itu hanya tinggal setengah. Dan kalau hari ini saya merasa kalau kenapa susah hidupnya sekarang, Tuhan kenapa 50% kemarin, kenapa enggak 100% aja supaya saya enggak menderita hari ini. Saya takut dan ketika putus asa saya berpikirnya begitu. Bukankah firman Tuhan saya sudah melenceng daripada firman Tuhan? Yang berkata jangan khawatir, percobaan-percobaan yang kau alami ada percobaan yang biasa saja. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Tapi hari ini saya bisa berhasil melewati segala keluh kesah, melewati segala percobaan, karena saya tahu Tuhan yang saya sembah tidak akan membiarkan saya jatuh sampai tergeletak. Pada saat saya titik putus asa, saya kembali pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, ketika engkau sampai pada tahapan titik yang sangat membuat engkau putus asa, ingatlah pada Tuhan, segeralah kembali kepada Tuhan. Karena kalau tidak demikian, engkau akan ditarik oleh iblis. Dan engkau hanya berpikir jalan keluarnya hanya satu. Beli ke Alfamart, baygon. Udah selesai masalahmu. Amin. Tapi di sini dikatakan percobaan yang kau alami adalah percobaan biasa. Karena Tuhan akan menolong engkau. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan minta pada Tuhan, Tuhan aku minta jalan keluar daripada kehidupanku. Ketika engkau tidak mengalami masalah. Firman Tuhan berkata apa? Kapan Tuhan memberikan jalan keluar? Ayo, kapan?
Kapan Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita? Seperti yang firman Tuhan sampaikan. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Iya, Tuhan akan memberikan jalan keluar pada saat apa? Pada saat apa? Nah, pertanyaannya saya kembalikan. Sebagian sudah tahu, tapi nggak tahu masih ingat atau enggak. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau melihat mujizat kesembuhan di dalam kehidupanmu. Dapat enggak kita? Dapat enggak kita melihat mujizat kesembuhan itu terjadi dalam hidupnya kita? Dapat tidak? Dapat. Iya. Kalau kita sehat, kita doa sampai jungkir balik, kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau lihat kesembuhan, Tuhan aku mau lihat kesembuhan, sampai kepalamu di bawah, sampai kepala rambutmu putih, engkau doa sama Tuhan, Tuhan aku mau melihat mujizat kesembuhan, tapi sampai kepalamu putih, rambutmu putih, engkau tidak pernah sakit, sampai engkau tua pun, engkau tidak akan pernah melihat mujizat kesembuhan itu. Terkecuali engkau sakit. Amin. Jadi kalau mau melihat, hati-hati. Kalau berdoa sama Tuhan, hati-hati. Tuhan aku mau melihat mujizat kesembuhan. Benar Tuhan, aku mau melihat mujizat kesembuhan. Benar Tuhan. Kalau engkau ngotot sama Tuhan seperti begitu, maka Tuhan akan memberikan engkau sakit dan engkau akan melihat mujizat kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Siapa yang minta sakit? Siapa yang minta sakit? Enggak ada yang minta sakit. Saudara enggak minta sakit, tapi saudara hanya minta mujizat kesembuhan. Orang bisa sembuh kalau sakit, kalau sehat mau sembuh apanya? Kapan Tuhan memberikan jalan keluar? Ketika kita mengalami masalah. Kalau saudara nggak punya masalah, tidak ada jalan keluar yang Tuhan tunjukkan bagi saudara. Amin. Itu kan firman Tuhan kan. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar padamu. Bukan dikatakan pada saat engkau senang, pada saat engkau tidak ada masalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar padamu. Pertanyaannya, nggak ada masalah, Tuhan mau kasih jalan keluar apa? Oke? Kemudian, Tuhan merancang masa depan yang penuh harapan bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan memberikan harapan bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 yang tadi kita baca. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tidak pernah Tuhan mencelakakan manusia. Amin. Tidak pernah. Dan tidak pernah juga Tuhan suruh saudara minum. Siapa kemarin? Oh si Bas ya. Si Bas juga. Enggak pernah Tuhan suruh saudara minum kencingnya unta. Tapi Tuhan berkata, rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Seharusnya setiap anak-anak Tuhan, setiap kita, wajahnya bukan muka, bukan wajah pepaya. Tahu wajah pepaya? Ayo, siapa yang wajahnya pepaya? Tahu wajah pepaya gimana? Siapa yang bilang cemberut tadi? Wajah yang tidak pernah ada senyum. Tapi ketika engkau ketemu orang yang wajahnya enggak pernah ada senyum, engkau jalan, engkau bertemu dengan dia, mukanya cemberut, dari engkau ketemu sampai dia apa, cemberut aja, selalu berkeluh kesah saja. Dan kemudian dia berkata, aku anak Tuhan, aku melayani Tuhan, aku pendoa syafaat. Jangan percaya. Kenapa? Karena orang yang pendoa syafaat, orang yang dekat dengan Tuhan, selalu penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Meskipun dia sedang menghadapi masalah. Amin. Amin. Ini anak-anak muda kalau putus cinta, mukanya cemberutnya minta ampun. Enggak usah dilihat pun orang tahu, kamu lagi putus cinta. Lagi putus ya sama pacarmu. Kenapa? Mau pamerkan sama orang lagi putus cinta. Bukan sebagai anak Tuhan, bersukacitalah kata Tuhan. Amin. Yang ketiga, hidup dekat dengan Tuhan, itu sebenarnya responnya kita sebagai anak-anak Tuhan.
Jadi seharusnya kita itu mempunyai kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8 yang sudah dapat bantu baca. Udah mau habis Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat 8. Amin. Dekatlah dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Bukan hidup dekat dengan dunia. Bukan hidup dekat dengan pekerjaanmu. Bukan hidup dekat dengan pasanganmu. Sehingga engkau menduakan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, mendekatlah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Wah, susah Pak, susah mendekat dengan Tuhan. Ya pertanyaannya, kenapa engkau bisa dekat dengan pacarmu? Kenapa? Pacarmu kan orang yang belum engkau kenal dulunya. Tapi kenapa engkau bisa dekat? Kenapa dengan Tuhan nggak bisa? Meskipun engkau pacaran dengan jarak yang sangat jauh, tetap aja bisa dekat. Dan engkau bilang, Tuhan kan jauh. Pacarmu yang jauh ini engkau bisa ajak dekat, kenapa Tuhan yang jauh nggak bisa engkau bawa dekat? Tuhan mau kita hidup dekat dengan Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan, aku rindu engkau ada di sampingku. Kenapa Tuhan engkau nggak pernah datang? Lah, engkau nggak pernah mengajak Tuhan dekat denganmu. Bagaimana Tuhan mau dekat dengan kamu? Iya. Kalau kamu mau pacaran sama orang, kamu mau dekat enggak sama? Jangan. Iya kamu loh. Kalau kamu mau pacaran dengan seorang laki-laki, mau enggak kamu dekat sama dia? Dia mau pacaran tapi enggak mau dekat sama laki-laki. Ya, kalau kita mencintai seseorang, kita mau dekat dengan dia. Meskipun dia jauh, kita akan mendekat dengan dia. Apakah engkau tidak mencintai Tuhan sehingga engkau akan jauh daripada Tuhan? Sehingga engkau tidak merasa perlu dekat dengan Tuhan karena engkau tidak mencintai Tuhan. Tapi kalau engkau cinta sama Tuhan, engkau akan berusaha membuat Tuhan itu dekat dengan engkau. Ketika Tuhan dekat dengan engkau, Tuhan berkata apa? Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan dekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang. Ketika engkau sudah melakukan dosa, bertobatlah. Tahirkanlah. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Enggak usah dengan Tuhan, dengan manusia pun begitu kan. Ketika kita sudah mendua hati, kita ingin kembali, pasangan kita berkata, lupakan itu. Lupakan orang itu. Kalau engkau sungguh-sungguh sayang dan cinta sama aku, lupakan dia, datang. Bukankah Tuhan demikian juga? Amin. Jadi hiduplah kita dekat dengan Tuhan. Oke. Kedekatan dengan Tuhan membawa kita pada jalan keluar. Ingat. Terkadang kita bingung ketika menghadapi masalah dalam kehidupannya kita. Ya kan? Pernah enggak Bapak Ibu bingungnya luar biasa? Sampai enggak tahu lagi bagaimana mencari jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Pernah? Pernah? Saya pernah. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan diliputi dengan ketenangan, dan di dalam ketenangan itu kita akan bisa mendengar suara Tuhan, kita akan tahu Tuhan ternyata mempersiapkan jalan keluar bagi kita. Amin. Pernah enggak kita mencari kunci rumah karena sudah sangat kepepet, apalagi dimarahin sama suami, sampai si kalang kabut kita cari kunci rumah, enggak ketemu-ketemu.
Pernah mengalami hal yang begitu? Atau mencari sesuatu sampai dikejar-kejar waktu, semuanya sudah dibongkar, barangnya nggak ketemu. Tapi ketika engkau ngambil sikap tenang, ketika engkau sedang tenang, engkau mendapatkan ternyata kuncinya ada di kantong celana. Pernah mengalami hal-hal yang begitu? Maka Tuhan berkata apa? Tenang. Ketika badai, ketika murid-muridnya menangkap ikan dan badai datang, mereka ketakutan, mereka kalang kabut, mereka cemas. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan hanya berkata, tenang. Dan ketika itu semuanya tenang, badai itu tenang, mereka mendapatkan ikan yang luar biasa. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara kasih sebagai anak-anak Tuhan, percayalah Tuhan sepenuhnya. Oke, ayat yang terakhir. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Bantu baca. Amin. 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 Aminnya luar biasa. Ada nggak permintaanmu yang sebelum dijawab Tuhan? Ada? 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 Ada nggak? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Ada nggak kita belum menerima apa yang kita kehendaki? Ada? Ada? Nggak ada yang mau angkat tangan? Aku angkat tangan. Ada? Ada? Kalau ada berarti kita belum sepenuhnya tinggal di dalam Tuhan. Amin? Siapa yang bilang? Saya yang bilang? Atau firman Tuhan yang bilang? Kalau masih ada hal yang kita inginkan dan belum kita terima, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita belum sepenuhnya tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Mintalah apapun yang engkau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Bayangkan kalau hidupnya kita begini, setiap yang kita inginkan, setiap hal yang kita inginkan, setiap sesuatu yang kita inginkan, setiap kita minta sama Tuhan, Tuhan siapkan. Saudara mau yang begitu? Mau enggak? Hari ini kita berdoa, Tuhan aku mau rumah, Tuhan siapkan besok rumah. Tuhan aku mau emas 10 kilo, besok Tuhan siapkan emas 10 kilo. Tuhan aku mau sembuh, besok engkau sembuh atau hari ini engkau sembuh. Setiap engkau doa sama Tuhan, setiap engkau minta sesuatu pada Tuhan, maka Tuhan menjawab semua doamu. Mau enggak seperti itu? Mau? Enggak ada yang mau. Mau? Mau enggak? Capeknya ngomong. Mau? Kalau mau, hiduplah, tinggallah di dalam Tuhan. Maka setiap apapun yang kau inginkan, Tuhan siapkan bagi kamu. Amin. Apapun yang kamu inginkan. Apapun. Bapak Ibu, pengertian apapun itu apa? Apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu kehendaki. Ingat, apa saja. Bukan berarti semua hal. Ya, mungkin Bu Supi ngerti ini. Pelajaran matematika, logika atau saya lupa. Pelajaran matematika atau bahasa. Kalau ada kalimat, semua anak sehat. Artinya, kalau ada kalimat, semua anak, itu enggak tahu mata atau apa. Semua anak sehat, mungkin pilihan berganda. Berarti saat A ada yang enggak sehat, B semuanya sehat, C semuanya sakit. Jawabannya apa?
Ya kalau gitu nggak gitu, kalau nggak salah gitu ya. Iya Bu. Ini kalimat sih, semua anak sehat, artinya apa? Ada yang tidak sehat. Semua, ya kalau nggak salah itu bahasa atau ada. Ayo siapa yang masih sekolah deh? Kalimat-kalimat, ya mintakan apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu kehendaki. Jangan berpikir bahwasanya apa saja yang kita kehendaki, semua yang kita inginkan Tuhan penuhi. Tidak. Apa saja yang kita kehendaki, maksudnya apa saja yang kita kehendaki sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginannya kita. Kalau sesuai dengan keinginan kita, apa saja yang kamu kehendaki sesuai keinginannya kita, luar biasa kita. Tuhan, hari ini aku minta istri yang baru, besok datang istri baru. Tuhan, aku minta suami baru, datang suami baru. Semua yang kita, Tuhan, aku minta anak 10, dan anakmu 10. Masih makan setengah mati, dan kemudian Tuhan engkau mencelakakan aku. Lah kamu yang minta 10. Tuhan, kenapa istri suamiku ada 10? Lah engkau doa minta istri 10, Tuhan penuhi. Tapi kalau Tuhan enggak jawab, engkau bilang Tuhan enggak percaya sama aku. Tuhan enggak dengar doaku. Jadi Bapak Ibu, apa yang minta apa saja yang kamu kehendaki, apa saja, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Tuhan, aku berdoa Danau Toba pindah ke Tandem. Enak aja, Danau Toba pindah ke Tandem, Tandemnya tenggelam, mau? Karena Danau Toba lebih besar daripada Tandem. Tenggelam dalam tandemnya. Benar nggak? Kemudian ngapa? Berarti firman Tuhan bohong, firman Tuhan berkata, minta apa saja Tuhan kasih. Itu yang enak-enak. Sekarang engkau tiba-tiba engkau salah doa. Tuhan, aku minta harimau yang kelaparan 10 ekor. Datang dia, kemudian engkau dimakan, kemudian ketika engkau mati, engkau bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa aku mati Tuhan? Lah kamu minta harimau 10 ekor, yang kelaparan lagi. Iya kan? Enggak usah harimau. Anjing 10 ekor kelaparan aja pun habis kita. Ada saudara bilang, Tuhan kirimkan 10 orang yang kelaparan, babi-babiku banyak. Iya, babinya habis, orangnya enggak. Amin. Karena manusia lebih rakus dari binatang. Ayo lanjut. Jadi Bapak Ibu, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kedekatan dengan Tuhan membawa kita kepada jalan keluar, bukan kepada kebingungan. Amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menemukan jalan keluar, bukan kebingungan. Percaya sepenuhnya pada Tuhan. Amin. Makanya saya bilang, saya selalu berkata, percayalah sama Tuhan dengan sepenuhnya. Kita percaya sama Tuhan itu sudah seperti orang yang setengah waras. Pernah lihat orang gila di pinggir jalan? Dia tidak mikir dia pakai baju atau enggak. Dia tidak pikir sakit, dia tidak pikir kotor. Dia tidak pikir rambutnya kumal. Dia tidak berpikir kalau jarinya digosokkan ke badannya, dakinya setumpuk. Dia nggak pernah pikir. Dia nggak pernah pikir badannya bau. Dia nggak pernah pikir itu. Kenapa? Pernah bertanya, kenapa orang gila nggak pernah berpikir hal-hal begitu? Ayo. Kenapa? Tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ayo dong, ada yang tahu kenapa? Kenapa orang gila nggak pernah mikir apapun juga tentang kehidupannya? Kenapa? Kenapa? Hah? Ya, berarti pernah dong Pak, karena Bapak tahu. Karena hanya orang gila yang tahu pikiran orang gila. Sorry. Ya, seharusnya kita begitu, kita berserah penuh sama Tuhan.
apapun kita nggak mau tahu, kita bertindak seperti orang yang kurang waras itu, kita berjalan, kita berkata, Tuhan, pokoknya aku berserah penuh padamu. Segala persoalan, apapun yang terjadi, aku serahkan padamu. Udah, jangan dipikirkan lagi. Kalau saudara pikirkan, maka nasibnya kita sama. Nasib saya, nasib Pak Naomi, nasib Bapak juga mungkin, lama-lama rambutnya kita hilang. Tapi bersukacitalah. Dekat dengan Tuhan, percaya penuh dengan Tuhan. Amsal 3, 5-6. Amsal 3 ayat 5-6. Udah, ini yang terakhir. Amsal 3 ayat 5-6 kita baca bersama-sama. Sudah dapat? 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka amin. Amin. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan seperti lagunya, tahu lagunya si Anang? Separuh, mana. Gimana lagunya? Jangan seperti lagu Anang, separuh jiwanya hilang. Enggak pernah separuh jiwanya kita hilang. Emang ada pernah Bapak Ibu ngalami separuh jiwanya hilang? Saya bingung, kalau separuh jiwanya hilang tuh orangnya bagaimana? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu, saudara terkasih, sebagai penutup, saya ingin ingatkan pada Bapak Ibu semua, saudara semuanya sekali lagi, tolong diingat dengan baik-baik. 1, jangan percaya 100% dengan pendeta. 2, jangan percaya 100% dengan khotbah yang Bapak Ibu dengar. 3, jangan percaya 100% dengan para penginjil. Saya lupa yang lain-lainnya lagi, tapi saya bilang 3 dulu. Kenapa? Tolong, setiap hal yang engkau dengar, setiap khotbah yang engkau dengar, setiap hal yang engkau dengar tentang firman Tuhan, tolong dikembalikan kepada firman Tuhan lagi. Amin. Apa yang kau dengar, tolong kembalikan kepada firman Tuhan. Benar enggak di Alkitab? Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau